Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Hadirin sekalian, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah, sayangilah seluruh yang di dunia, maka seluruh yang di langit pun akan cinta kepada kita. Lalu kemudian yang kedua, ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita ikuti. Kapan kita ikuti, maka kita akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat takabbur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas memilikinya. Mengapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna. Hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia. Hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung. Makhluk apapun pasti memiliki yang namanya kekurangan. Makhluk apapun pasti memiliki yang namanya celah. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai makhluk untuk memiliki sifat kesombongan ini, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memiliki sifat kesombongan ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr." Tidak akan masuk surga atau susah sekali masuk surga barang siapa dalam dirinya terdapat sifat kesombongan meskipun hanya seberat 1 biji sawi saja. Coba kita bayangkan, biji sawi saking ringannya, meskipun kita kumpul 1000 biji, itu beratnya baru 1 gram. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan 1 gram. Rasulullah hanya menyebutkan barang siapa dalam dirinya terdapat sifat kesombongan meskipun hanya seberat 1 biji sawi, orang tersebut susah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian? Karena orang yang bersalah tapi tidak memiliki sifat kesombongan, maka orang tersebut masih ada harapan ketika dinasihati. Tapi orang yang sudah salah ditambah lagi memiliki sifat kesombongan, maka tidak ada harapan untuk memperbaiki kesalahannya. Itulah sebabnya Nabi Adam alaihi salam awalnya di surga. Lalu kemudian karena sebuah kesalahan Allah usir dari surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkannya kembali ke dalam surga. Iblis juga awalnya di surga. Tapi karena sebuah kesalahan iblis pun diusir dari surga dan Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Di manakah letak perbedaannya? Nabi Adam alaihi salam bersalah, tapi Nabi Adam alaihi salam tidak memiliki sifat kesombongan dalam dirinya. Sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki kesalahan yang ia perbuat. Tapi iblis sudah bersalah ditambah lagi memiliki sifat kesombongan sehingga tidak ada harapan untuk memperbaiki kesalahan yang ia perbuat. Inilah jeleknya memiliki sifat kesombongan itu. Sifat takabur terkadang muncul karena kita merasa memiliki kelebihan dibanding orang lain. Kita merasa lebih hebat dibanding orang lain. Kita merasa lebih pintar dibanding orang lain. Kita merasa lebih berkuasa dibanding orang lain. Kita merasa lebih kaya dibanding orang lain dan merasa lebih dibanding orang lain.
maka sungguhnya di setiap kelebihan yang kita miliki harus juga senantiasa kita sadari bahwasanya itu adalah ujian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah sebuah keniscayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya, ahasiban nasu ayyutraku. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja tatkala mereka berkata, amanna, kami beriman ya Allah, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Artinya apa? Berani berkata saya beriman kepada Allah, maka di saat itu juga kita telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ujilah aku. Ujian bagi seorang muslim, bagi seorang yang beragama Islam, diumpamakan seperti ujian di bangku sekolah. Semakin tinggi tingkatan sekolah kita, maka akan semakin tinggi juga ujian yang diberikan kepada kita. Dan hanya orang-orang yang pantaslah yang mampu melewati ujian tersebut. Hanya orang-orang yang kuatlah yang mampu melewati ujian tersebut. Inilah analogi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan dua hal. Allah terkadang uji manusia dengan bencana musibah, wabah dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, Allah juga terkadang uji manusia dengan kebaikan, dengan kesehatan, dengan kenikmatan dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Allah uji manusia dengan bencana musibah, tapi di sisi yang lain Allah juga terkadang uji manusia dengan sebuah kenikmatan. Hadirin, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.